warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam 28 insyaallah taala ya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan selalu merindukan majelis ilmu, dan senantiasa kita mengasaskan daripada perbuatan dan perkataan kita itu dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Ya. Untuk hari ini sampai yang akan datang ya, sampai hari Kamis sesuai jadwal, kita akan membahas tentang khulasah ta'zimil ilm, yaitu ringkasan daripada kitab Ta'zimul Ilm. Ta'zimul Ilm maknanya adalah mengagungkan ilmu, ya, mengagungkan ilmu yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ya, yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Nah, kitab ini atau pembahasan ini sudah pernah kita bahas. Seingat saya Ramadan tahun lalu. Ya, Ramadan tahun lalu di pertemuan pertama sebelum ya H-2 daripada Idul Fitri. Ya, nanti antum bisa ya murajaah, lihat lagi pertama di Facebook nganjuk mengaji. Dan wallahu alam apakah sudah diupload di YouTube nganjuk mengaji juga, wallahu alam. Tapi ya antum bisa melihatnya lagi nanti di di Facebook ya, daripada nganjuk mengaji. Insyaallah ada di situ. Nah, karena kita tahun kemarin sudah menjelaskan tentang muqaddimah, kemudian juga daripada al-ma'aqid, yaitu prinsip-prinsip dalam ilmu, mendapatkan ilmu. Waktu itu kita telah membahas pada al-ma'aqidul awal dan al-ma'aqidul tsani, prinsip pertama dan prinsip kedua. Jadi kita pada hari ini insyaallah ta'ala akan mulai membahas pada al-ma'aqidul tsalits. Sekiranya antum di grup nganjuk mengaji, yang nganjuk mengaji 1 atau 2, itu artikel atau bukunya sudah di-share ya. Nanti antum yang belum masuk bisa minta daripada buku tersebut ya, buku tersebut. Para jamaah rahimakumullah ta'ala, kenapa kita membahas ini? Pertama adalah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jikalau ada ilmu yang bermanfaat, tentu saja kebalikannya ilmu yang tidak bermanfaat itu juga ada. Yang kedua, kita menapaki untuk mendapatkan ilmu itu sesuai dengan qawaid dan dhawabit, kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh para ulama.
sehingga dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selain ilmu yang bermanfaat juga kita mendapatkan amal yang saleh. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan iqtida'ul ilmi al-amal. Yang namanya ilmu itu membutuhkan praktek, yaitu sebuah amal. Bahkan para ulama terdahulu juga menyatakan bahwasanya ilmu tathbitul ilmi al-amal. Ilmu akan semakin kokoh itu dengan amal. Mengamalkan ilmu itulah bentuk daripada ilmu yang bermanfaat. Maka kita mulai dari Al-Ma'aqidus Tsalits, ya, halaman 34, ya, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi. Ya, sebenarnya kalau buku semacam ini lebih afdolnya dicetak, ya, dicetak. Ada dua versi penerjemahan sebenarnya. Terjemahan yang pertama Ustadz Abdullah Zain, ini bukunya kutip kecil tapi 147. Ada yang 78. Ya, itu. Cuman yang saya share itu cuman yang satu, yang alih bahasanya Ustadz Abdullah Zain. Ya. Sehingga nanti di ruang-ruang daripada kertas-kertas kosong itu antum bisa nulis. Dulu saya pertama kali ikut kajian Sahih Bukhari Al-Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, karena kitab saya itu masih di Saudi. Dalam perjalanan ke Indonesia itu saya ngeprint sendiri. Jadi saya cari Sahih Bukhari itu, babnya itu, kemudian saya blok, kemudian saya letakkan di Word, kemudian setelah itu saya setting, kemudian saya print. Dan waktu itu pernah saya juga disuruh untuk baca oleh beliau hafizahullah ta'ala, yang kemudian beliau memuji, mengatakan bacaan antum bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sebenarnya kadang secara jujur mengisi kajian dengan tab seperti ini saya nggak serak. Kenapa demikian? Karena mengurangi wibawa majelis ilmu. Masyayikh saya di Saudi Arabia itu kalau ngaji itu pasti pakai kitab, Pak. Ya, pasti pakai kitab fisik, kertas, bukan pakai ini. Makanya ada sebagian asatidzah kita, sebenarnya ini adalah gelar buruk, disebut dengan ustadz laptop. Gelar buruk. Kenapa demikian? Karena setiap ngisi kajian itu artikelnya ada di laptop. Jadi sehingga dia langsung buka laptop begitu. Makanya disebut dengan ustadz laptop. Ini sebenarnya gelar yang buruk. Itu. Nah, al-ma'qidus tsalitsu jam'u himmatin nafsi alaihi. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Awwaliha al-hirsu 'ala ma yanfa'u, famata wuffiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Thaniha al-isti'anatu billahi 'azza wa jalla fi tahsilihi. Thalithaha wa'adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Ya, prinsip ketiga, serius belajar. Serius belajar. Jikalau kita serius dalam masalah dunia, maka dalam masalah agama lebih serius. Kenapa demikian? Yahya bin Abi Katsir mengatakan bahwasanya lan yunalal ilma birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan badan yang santai. Makanya gak mungkin orang yang sedang tidur dapat ilmu langsung, itu gak mungkin. Makanya tidak ada yang namanya ilmu laduni, itu tidak ada. Saya dulu ketika masih berpaham tasawuf sufi itu berharap laduni dari Allah.
Jadi saya malas-malasan saja, tidur-tiduran saja, nggak kenal yang namanya kitab, nggak kenal yang namanya buku, tapi saya berharap ilmu dari Allah. Nah, laduni seperti itu. Itu ilmu laduni. Nah, ternyata terbantahkan oleh sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Makanya Nabi SAW belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah SAW saja belajar, apalagi kita. Wal hilmu, sikap sifat lemah lembut itu adalah diusahakan. Dengan mengusahakan, selalu berusaha sifat lemah lembut. Ya. Serius menjalankan sesuatu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, bersemangat dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian, para asatidzah yang mengajar di sini, yang antum ketahui, itu tidak mungkin memberikan kajian yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi jikalau majelis ilmunya itu tidak pernah ada yang namanya guyon, tidak membahasnya dengan guyon, atau yang istilah kita dengan ceramah lucu. Iya. Nah, justru itulah cara supaya kita mendapatkan ilmu seperti itu. Makanya sekarang dai-dai yang diundang itu, kalau di Jakarta itu terkenal dengan ustadz selebriti. Dia ustadz tapi selebriti. Dikenal sebagai ustadz tapi selebriti. Jadi ustadz plus artis. Yang itu tentu saja bagi kita para jamaah sekalian nggak bisa digabungkan. Nggak bisa digabungkan. Makanya ilmu yang kita pelajari di majelis ilmu ini, di masjid kita ini, semuanya bermanfaat, nggak ada yang tidak bermanfaat. Ya, manakala hamba dikarunia taufik untuk menemukan hal yang bermanfaat, niscaya ia akan bersemangat dalam menjalankannya. Semangat dalam untuk memperoleh ilmu, dan semangat juga untuk menjalankannya. Makanya tadi di muqaddimah dikatakan bahwasanya tathbitul ilmi al-amal. Untuk menjadikan supaya ilmu kita kokoh di dalam diri kita itu adalah dengan mengamalkan. Satu saja ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu ini, kita tahu, kita faham, kita langsung laksanakan. Kita langsung melaksanakannya. Itu membuat kita kokoh. Yang kedua, memohon bantuan kepada Allah untuk dapat meraihnya. Para jamaah sekalian, di antara banyak asatidzah yang ngajar kita, yang mengisi di majelis ilmu kita ini, kadang ada sebagian dari mereka penjelasannya ada yang tidak kita paham. Sahih? Betul napa mboten? Nah, ketika kita tidak mampu untuk bertanya, ya, maka kita meminta kepada Allah supaya kita faham. Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang masalah haid. Ya, ini sengaja saya melafatkannya dengan lafat fikihnya, ya, bukan lafat bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia kan haid, kan begitu. Nah, ternyata beliau itu tidak bisa menjawab. Akhirnya beliau meliburkan kajiannya selama 4 bulan penuh hanya untuk mempelajari masalah haid. Setelah itu barulah beliau itu mengajarkan kepada manusia. Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau itu ketika beliau sulit untuk memahami sebuah uslub, gaya bahasa dalam bahasa Arab tersebut dalam suatu kitab, beliau itu tidak langsung meninggalkan kitabnya, tidak.
Tetapi apa? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimni, Allahumma faqihni. Itu cerita beliau sendiri. Jadi ketika aku membaca sebuah kitab, aku membaca sebuah uslub, gaya bahasa sastra Arab yang begitu tinggi, yang tidak memungkinkanku untuk memahaminya dengan baik, dan saya tidak faham, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimni, Allahumma faqihni. Jangan terus mutus. Biasanya seperti ini terdapat dalam majelis bahasa Arab. Makanya majelis bahasa Arab itu majelis yang paling ngenes keadaannya. Wes gratis, kadang dikasih buku gratis juga, ya. Ketika nggak paham langsung besoknya seterusnya nggak datang. Dan saya punya pengalaman itu bertahun-tahun. Pernah itu suatu base camp itu kita di Jakarta Timur itu yang hadir itu 25 orang. 25 orang. Sekarang yang istiqomah tinggal 1 atau 2 orang para jamaah sekalian. Makanya majelis ilmu yang paling ngenes itu cuma bahasa Arab tok. Padahal salafiyun ahlus sunnah wal jamaah itu harus lebih semangat daripada yang lain. Iya. Karena apa? Mendasari segala perbuatan dan perkataan dengan ilmu. Yang ketiga, tidak bersikap malas dalam upaya menggapainya. Mau tidak mau harus saya sampaikan, ketika jadwalnya jam 16.30 sudah siap. Kajian Sahih Bukhari Ustaz Abdul Hakim itu jam 8.30. Saya di sana itu jam 7 sudah di sana para jamaah sekalian. Di majelisnya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Ya, di Irak sana itu ada orang berjalan dari Mesir ke Irak. Dan itu perjalanan dia sampai kepada majelis ilmu itu 3 hari sebelum majelis. Subhanallah. Subhanallah. Itu 3 hari sebelum adanya majelis dia sudah datang. Bukan berarti ketika antum terlambat saya katakan antum malas, enggak. Jangan salah sangka loh yo. Dari dulu yang namanya majelis ilmu yang selalu istiqomah itu Ustaz Teto. Kenapa demikian para jamaah? Ketika sudah dapat jadwal, dia sudah mendeklarasikan dirinya, oh hari ini berarti saya harus meluangkan waktu saya untuk ngaji. Seharusnya kita juga sama. Ya kecuali kalau antum ada kesibukan ya monggo. Ya. Wa qad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsatu fil hadits alladzi rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Qala al-Junayd rahimahullah ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nala wa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi kitabih al-Fawaid idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalati wa radifahu qamarul azimati asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. 3 hal di atas telah digabungkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bukan wala ta'jiz, berarti tadi harakatnya salah. Wala ta'jaz. Al-ajiz, lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu, terutama sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita. Makanya istilah wara', tetangga kita sana itu, al-wara'u tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Seperti apa? Bermaksiat, syirik, bid'ah dan seterusnya. Berarti kebalikan dari itu apa? Kita mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ya ilmu, ibadah di atas ilmu, bermajelis ilmu, membaca Al-Quran, sholat di atas ilmu dan seterusnya. Itu yang bermanfaat. Ya.
Mohonlah bantuan kepada Allah dan jangan bersikap malas. Ya. Ada sebuah pepatah mengatakan, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Kenapa demikian? Orang-orang yang malas itu pada dasarnya nanti akan dia menyesal. Ya. Makanya para jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya orang yang mengambil ilmu, entah dia itu mengambil ilmunya itu sedikit, bahkan pun mengambil ilmunya banyak, dia juga akan merasa rugi, merasa menyesal. Kenapa gak dari dulunya kita mendapatkan ilmu ini? Para jamaah sekalian, kalau kita gak belajar ilmu syar'i, kita tidak akan tidak akan mengerti indahnya Islam, mudahnya Islam. Segala sesuatu itu akan terpecahkan dalam majelis ilmu, terutama diskusi, bukan debat. Terutama diskusi. Al-Junaid rahimahullah ta'ala, ini setahu saya Al-Junaid ini yang pernah saya baca ini seorang sufi, tapi wallahu alam kenapa Syekh menyebutkan di sini. Namanya Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Namanya Abul Qasim, nama aslinya saya lupa. Karena saya dulu pernah punya buku besar tebal 50 wali agung yang diterbitkan oleh salah satu pondok pesantren terbesar di Kediri. Ya, itu saya lihat namanya Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Menjelaskan seseorang yang mengejar sesuatu dengan semangat dan kejujuran pasti akan mendapatkannya. Man jadda wajada. Nah, sebagian kaum muslimin itu salah dalam menulis wajada. Waw itu asli milik dia, bukan waw tambahan. Jadi sehingga dia ketika menulis itu man jadda jadi satu, wajada salah. Ya. Waw jim dal 3 huruf itu satu kata, wajada maknanya mendapatkan. Kalau jadda itu bersungguh-sungguh. Iya. Kalau nggak sungguh-sungguh kita tidak akan mendapatkan ilmu. Iya. Jika tidak semuanya berhasil ia raih, paling tidak ia akan meraih sebagiannya. Ada seorang ketika dia berada di Masjidil Haram, dia meminum air Zam-Zam. Kemudian dia berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Boleh tidak berdoa seperti itu? Boleh. Boleh. Dan ternyata orang yang berdoa ini menjadi seorang ulama walaupun tidak sepadan dengan Ibnu Hajar. Iya. Tapi nyatanya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan beliau menjadi pemuka agama. Tapi air Zam-Zam sampai di Indonesia sudah imitasi. Sudah imitasi. Kadang juga sulit untuk diketahui ini asli atau palsu. Sangat sulit di Indonesia ini. Duit aja juga ada banyak yang palsu. Ya, hadis saja juga banyak yang palsu. Nah, wa inna mimma yu'li al-himmata wa yasmu bin nafsi i'tibaru hali man sabaq wa ta'arrufa himamil qaumil madin. Ya. Fa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal kana huwa fi istiba ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس 2 منهما في ليلتان من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب wa minal maghribi ila tulu'il fajr.
Wa kana Abu Muhammadin ibnu Tabban awwala ibtidaihi yadrusul laila kullahu, fa kanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil lail, fa kana ya'khudul misbaha wa yaj'aluhu tahta al jafnati syai'un min al aniyatil 'azimati wa yatadhaharu bin naumi, fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala darsi. Di antara hal yang bisa mendongkrak semangat adalah membaca sejarah para ulama. Alhamdulillah di tengah-tengah kita itu ada sebuah buku yang bagus sekali, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, judul buku tersebut Gila Baca ala Ulama. Gila Baca ala Ulama. Di situ subhanallah, saya kalau lagi futur dalam membaca belajar itu saya membaca itu supaya apa? Kita mencontoh mereka. Ya. Serta mengenali potret kesungguhan mereka. Saat Ahmad bin Hanbal masih kecil, beliau biasa keluar rumah sebelum subuh untuk berangkat menghadiri majelis para ulama. Karena merasa kasihan, ibunya pun memegangi bajunya sembari berkata, "Tunggu hingga adzan berkumandang atau agak lebih pagi sedikit." Ini saking semangatnya siapa? Imam Ahmad mendatangi sebelum dipanggil. Pertama mendatangi sebelum dipanggilnya dengan adanya adzan. Makanya para ulama salaf mengatakan demikian. Kita mendatangi masjid untuk sholat itu sebelum dipanggil. Maksudnya dipanggil itu apa? Ya adzan. Gitu. Dan juga majelis ilmu seperti ini, seperti yang saya contohkan, seperti saya sendiri. Ketika takbir akbar Ustadz Yazid di Bogor, ya, di Cilengsi, itu perjalanan dari Jakarta Timur Cililitan sampai Cilengsi itu 1 jam perjalanan, dan itu agak ngebut saya. Dari rumah itu jam 6.15 sampai sana jam 7. Qadarullah di depan beliau ini, di depan meja ini saya nggak dapat tempat karena sudah saking banyaknya. Ternyata yang ada yang jauh dari Bogor, jauh dari Karawang dan seterusnya, mereka mabit. Pernah dengar istilah ini, mabit? Jadi datangnya itu kalau hari Sabtu itu kajiannya tabligh akbarnya, hari Jumat malam sudah ada di situ ternyata, subhanallah. Ada salah satu ikhwah di majelis Sahih Bukhari itu dari Palembang ke Jakarta. Jadi berangkatnya hari Jumat pagi. Ya kan, Palembang Jakarta itu kan sekitar 2 jam kan kalau naik pesawat. Nah nanti dari Cengkareng ke tempat hotelnya paling sekitar 1 jam atau mungkin 2 jaman. Nah, biasalah kalau di Jakarta itu habis di waktu dan di jalan. Subhanallah. Setiap seminggu sekali dia pasti datang di Sahih Bukhari dari Palembang. Antum bayangin. Ya, alhamdulillah di sekitar kita itu masjid kita sendiri sudah penuh ramai dengan majelis ilmu. Subhanallah, luar biasa para jemaah. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala pernah mengkhatamkan Sahih Bukhari hanya dalam 3 pertemuan. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala sebenarnya ada 2 riwayat. Riwayat pertama, beliau membaca kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i, di hadapan Al-Imam Syafi'i itu membaca Ar-Risalah sampai 50 kali. Ada satu riwayat, dan ini yang paling banyak riwayatnya adalah Al-Imam Al-Muzani itu beliau membaca kitab Ar-Risalah di hadapan Al-Imam Syafi'i 50 tahun. 50 tahun lamanya. Nah inilah yang disebut di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya umur yang berkah itu adalah umur yang panjang yang penuh kebaikan. Di antaranya adalah kebaikan mendapatkan ilmu syar'i. Di hadapan guru beliau Ismail Al-Hiri atau Al-Hiyari, 2 pertemuan masing-masing dimulai ba'da maghrib hingga subuh. Dari maghrib sampai subuh, subhanallah.
Makanya para ulama terdahulu, para ulama salaf terdahulu itu mereka itu sangat-sangat kuat dalam majelis ilmu. Kenapa? Ikhlas lillahi ta'ala dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Iya. Sedangkan pertemuan ketiga mulai sejak waktu duha sampai maghrib. Dari waktu duha sampai maghrib. Subhanallah. Iya. Membaca Al-Quran juga demikian, paling minimal berapa? 3 hari. Itu udah paling maksimal ya. Intinya pokoknya Nabi SAW melarang kurang dari 3 hari. Ya. Bukan berarti secara mutlak tidak. Karena Imam Syafi'i seperti yang kita ketahui pengamalan dari Imam Syafi'i itu 1 hari beliau khatam dua kali, sehingga 1 bulan itu beliau khatam 60 kali. Subhanallah. Iya. Lalu dilanjutkan maghrib hingga terbit fajar. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW juga. Apa itu? Nabi SAW ya, beliau itu dalam sebuah pertemuan setelah sholat subuh tanpa berzikir beliau langsung naik mimbar. Ya, naik mimbar memberikan khutbah, memberikan ilmu, memberikan ceramah dan seterusnya sampai zuhur datang. Zuhur datang, sholat berjamaah, kemudian langsung naik mimbar lagi. Setelah itu langsung sampai asar datang. Setelah asar datang, beliau naik mimbar lagi sampai maghrib. Setelah maghrib ya, kemudian naik lagi mimbar lagi sampai isya. Setelah itu selesai. Makanya itulah perlunya kadang sebuah daurah yang setelah kita berkali-kali laksanakan. Apalagi kalau bulan Syawal itu biasanya itu, termasuk saya diundang itu untuk hadir daurah syariah di Batu Malang itu, Masya Allah sangat padat sekali. Mulai dari jam 8 sampai 9.30 sampai jam 10 itu istirahat, nanti jam 10 sampai 11.30 itu kajian, nanti 11.30 sampai zuhur, kemudian makan siang, kemudian istirahat. Setelah itu setelah asar, setelah maghrib, setelah isya sampai jam 9 malam. Subhanallah, nikmat. Tidak ada kenikmatan yang bisa kita rasakan sampai saat ini kecuali kenikmatan di dalam majelis ilmu. Ya. Abu Muhammad Ibnu At-Tabban di masa awal menuntut ilmu, di awal menuntut ilmu itu tidak terbatas dengan umur para jamaah. Ada salah seorang ulama, dia menjadi seorang ulama itu awal dia mencari ilmu, hadir di majelis ilmu pada umur 40 tahun. Pada umur berapa? 40 tahun. Akhirnya dengan kegigihan beliau, keikhlasan beliau dan semangat beliau dalam mencari ilmu syar'i, Allah jadikan dia sebagai pembesar ahli ilmu. Iya. Biasa belajar semalam suntuk hingga ibunya merasa kasihan dan melarangnya membaca di malam hari. Padahal belajar para jamaah sekalian. Maka di sini kita ambil sebuah faedah bagi orang tua, boleh-boleh saja membatasi anak untuk membaca. Tapi kalau dia semangat jangan. Kecuali mengingatkan dia bahwasanya badannya dia itu ada hak untuk istirahat. Ya. Terlebih lagi sekarang itu yang namanya gadget itu musuh besar. Nggih napa mboten? Antum-antum yang punya anak terutama yang dari pesantren itu loh. 1 semester belum pulang nggak pernah megang HP, ketika megang HP balas dendam. Ya, siapa di sini yang anaknya seperti itu? Bisa dirubah tidak? Bisa. Pertama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedua doa. Ketiga usaha yang maksimal.
Karena tidak mungkin orang tua itu mengajari anaknya itu minum khamr, ya enggak? Karena nggak mungkin orang tua itu ngajari anaknya nyolong. Ada di sini orang tua yang ngajari anaknya nyolong? Pasti tidak. Sesuatu yang baik. Bahkan pun jikalau orang tuanya bajing loncat, antum tahu istilah ini? Ini istilahnya orang Jawa, Jawa Barat, orang Sunda. Kalau kita premannya preman. Ya. Itu pun juga nggak menginginkan anaknya itu kayak dia. Pun bahkan seorang ulama menginginkan anaknya lebih dari dia. Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, doktor, menginginkan anaknya lebih dari dia. Antum bayangin kayak apa kiranya gitu. Nah, hingga ibunya merasa kasihan dan melarangnya membaca di malam hari. Maka beliau pun menyiasati dengan menyembunyikan lampu teplok di bawah ember besar. Ini gambaran semangatnya seorang anak memperoleh ilmu syar'i. Seharusnya orang tua mendukung. Ya. Ada orang tua menyemangati anaknya untuk berpacaran. Itu saya dapati sendiri. Justru dia orang tua itu sedih kalau anaknya nggak punya pacar. Istilahnya apa? Nggak laku. Padahal orang yang pacaran bertahun-tahun lamanya belum tentu dia jodohnya. Menjaga jodoh orang, kalau istilahnya anak muda sekarang begitu. Ajib. Itulah hawa nafsu para jamaah. Ini anak muda semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, jangan sampai dibatasi. Semangati dia, cuman ingat karena badan itu juga butuh hak untuk istirahat. Bukankah kalau sudah istirahat, badan seger, mendapatkan ilmu juga lebih mudah? Ya. Lalu mengesankan seakan dia sudah tidur. Bila ibunya telah tidur, beliau mengeluarkan lampunya, lalu beliau belajarlah lagi. Sekarang gadget yang digituin. Ya, ketika orang tuanya mau masuk ke kamarnya, gadgetnya, HP-nya disembunyikan. Nanti kalau orang tuanya sudah keluar, dikeluarin lah lagi. Seperti itu menyiasati orang tua, bujui wong tuane. Yang seperti itu tidak baik. Makanya sebagai orang tua, ketika antum ya memberikan gadget antum kepada dia, adanya perjanjian, adakan sebuah perjanjian, suruh milih 5 menit, 15 menit, jangan lebih dari setengah jam. Kalau sudah ada kesepakatan di situ, harus antum ambil, jangan terlambat sedetik pun. Nanti dia akan berada di zona nyaman. Oh, bapak kemarin terlambat kok. Ya sudah, kalau begitu nanti juga terlambat. Bahkan berharap terlambat. Akhirnya apa? Waktunya habis untuk apa? Untuk gadget. Itu. Nah, di antara anak-anak itu ketika dia sudah pulang dari pondoknya, dia megang HP, masuk kamar, dikunci kamarnya. Ada sebagian orang tua yang mengeluh kepada saya seperti itu. Apa yang dilakukan oleh anak, wallahu alam, hanya Allah yang tahu, dan kemudian dia. Nah, ini berbahaya para jamaah sekalian. Makanya harus adanya kesepakatan dan kemudian adanya perhatian. Musuh besar para jamaah, gadget itu musuh besar para jamaah. Ada seorang anak yang dia itu dibiayai oleh orang tua untuk sekolah, tapi dia memutuskan sekolahnya itu hanya untuk menjadi seorang gamers. Sering kita dengar bahwasanya tidak lulus SD menjadi orang kaya. Para jamaah sekalian, kalau dia tidak mengemban pendidikan, dia telah dia telah menyia-nyiakan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya, yaitu pendidikan, terutama pendidikan ilmu syar'i.
Ya, gitu. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabitatun wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun wa la takun syabbal badani ashyabal himmati fa inna himmatas sadiqi la tashibu. Kana Abul Wafa ibnu Aqil ahadu adhkiya'il alimi min fuqaha'il hanabilati yunshidu wa huwa fi thamanin ma syaba azmi wala hazmi wala huluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna maghtadha sya'ri ghairi sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairi syaibi fil himami. Subhanallah. Ini Ibnu Aqil yang punya syarah Ibnu Aqil tentang nahwu. Ya, tentang nahwu. Jadilah orang yang terlapak kakinya mantap menetap di bumi. Ya kalau ngayang kan pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Namun semangatnya menjulang tinggi di atas bintang. Nah ini sebuah gambaran yang indah sekali. Makanya saya tulis dalam sebuah gambar. Cuman belum saya share di grup. Ya. Jangan sampai engkau seperti seorang yang tubuhnya muda. Alhamdulillah kita masih muda. Bapak juga masih muda. Ya, Bapak masih muda. Alhamdulillah kita semuanya masih muda semuanya. Mungkin panjang umur, Pak, ya. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya mendapatkan doa ini mentoknya cuma sampai situ. Ya, semoga panjang umur. Akhirnya mendapatkan lagi dalam ketaatan kepada Allah, lebih mantap lagi itu. Karena biasanya yang taat-taat untuk menjelang kematian itu orang tua. Jarang sekali anak-anak muda. Begitu. Nah, jangan sampai engkau seperti orang yang tubuhnya muda namun semangatnya tua, kelemar-kelemar. Sabane ning kafe ngopi, ngerokok, ikhtilat, musik dan lain sebagainya. Makanya para ulama, ada seorang ulama melihat seperti itu. Seandainya umurnya bisa saya beli. Itu saking semangatnya untuk menggunakan umur itu dengan yang bermanfaat terutama untuk akhirat, bekal akhirat. Iya. Sungguh semangat orang yang bersungguh-sungguh itu tidak akan pernah menua. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, di majelis kita ini juga ada yang muda, ada yang tua, ada yang sedang dan seterusnya. Ya. Makanya bukan berarti yang datang di majelis ilmu itu orang pengangguran semuanya. Ya pernah kan atau mungkin melihat statement seperti ini. Gitu. Salah satu tokoh jenius dunia, Abul Wafa ibnu Aqil, seorang ahli fikih madhab Hanbali. Ya. Di usia 80 tahun beliau bersenandung, semangatku, keteguhanku, karakterku tidaklah menua. Dan itu pernah diceritakan juga oleh Syekhuna Ustadzuna Abdul Hakim di majelis beliau. Beliau pernah bermajelis dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan pernah juga sholat di samping Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau menceritakan pada kami, ketika sholat itu beliau seakan seperti orang tua. Jadi gerakannya itu sangat lambat. Tapi ketika beliau dalam majelis ilmu, suaranya melebihi anak muda. Nah, Ustaz Abdul Hakim sebenarnya umurnya juga 50-an kok, beliau belum nyampe 60. Tapi kalau beliau menjelaskan, suaranya menggelegar sekali, sehingga kita itu semangat sekali dalam bermajelis ilmu. Begitu pula loyalitasku, agamaku dan kehormatanku selamanya muda. Ya. Hanya rambutku yang beruban dari warna aslinya, yaitu hitam kemudian memutih. Ya. Rambut yang beruban itu berbeda dengan semangat yang beruban. Iya. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita tidak melihat daripada
para ulama salaf terdahulu ya seperti ini. Ya. Dan inilah gambaran daripada para ulama terdahulu. Mereka sangat semangat sekali dalam memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk hidup mereka, yaitu ilmu. Ya, ilmu. Imam Syafi'i, para sahabat, para ulama terdahulu itu sudah wafat ratusan tahun, tapi namanya masih harum di hadapan kita. Dan mereka seperti itu bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tetapi karena ilmunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Makanya tidak ada yang bisa mengangkat derajat seorang hamba sampai dia matinya dengan hakiki di hadapan makhluknya di langit dan di bumi kecuali dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menulis sebuah buku namanya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, semangat kita betul-betul semangat dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.